Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat, pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, pada saat merenungkan sabda ini sebetulnya ada sesuatu yang bagi saya lucu juga. Lucunya adalah begini, Ibu, Bapak. Pada saat orang menentukan hari Sabat karena hari ke-7 adalah hari Tuhan beristirahat dari penciptaan. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6 adalah Tuhan menciptakan. Lalu hari 7 dikatakan Tuhan beristirahat. Betul ya? Nah, coba bayangkan kalau Tuhan beristirahat, tapi mengapa kok orang-orang itu menginginkan Tuhan mendengarkan permohonannya? Karena pada saat hari Sabat mereka pergi ke sinagoga atau ke bait Allah untuk juga mengungkapkan permohonan-permohonan. Bayangkan Tuhan beristirahat kok malah disuruh untuk mendengarkan. Bukankah hari yang pertama sampai hari ke-6 itu adalah hari Tuhan bekerja, katanya. Bukankah itu saatnya kita itu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan itu memberikan yang terbaik untuk kita? Mengapa malah justru pada saat hari Tuhan beristirahat kita meminta Tuhan untuk mendengarkan kita? Jadi kita bisa melihat lucunya seperti itu. Dikatakan di sana imam pun itu adalah orang-orang yang melanggar hari Sabat. Kenapa? Karena imam-imam di sini itu justru bekerjanya pada hari Sabat. Bukankah orang tidak boleh bekerja pada waktu itu hari Sabat? Hanya melulu untuk Tuhan. Tetapi para imam bekerjanya justru pada hari Sabat. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda memperhatikan pada saat misa, Romo juga yang paling kurang ajar. Umat semua sebelum masuk ke kursi itu kan menunduk menghormati tabernakel, betul? Pada saat misa romone sing bokongi tabernakel karena menghadap umat. Padahal umat sendiri menghormati tabernakel. Kalau kita bisa melihat seperti itu, kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang utama. Yang utama apa? Yakni mencoba untuk pada saat hari Sabat itu orang dekat dengan Tuhan. Kalau orang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan yang terbaik. Jadi kedekatan dengan Tuhan inilah yang sebetulnya diharapkan ada. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh kepada para murid kepada orang yang orang Farisi yang istilahnya mencemooh Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu adalah untuk bisa melihat bahwa yang penting adalah kedekatan dengan Tuhan, bukan aturan-aturan atau juga kepatutan atau tradisi yang diangkat menjadi hukum. Karena kadangkala tradisi yang sudah baik, lalu juga kepatutan soal sopan santun itu diangkat menjadi satu hukum agama. Dan orang seringkali memperhatikan hukum agama ini dan lupa akan Tuhan.
Nah, ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, seandainya Tuhan lewat, tanda penghormatan kita ada berlutut. Betul? Nah, kalau kita berlutut, Tuhan lewat, kita berlutut dan merem, apakah kita bisa menikmati kehadiran Tuhan? Tidak, justru orang akan berebut untuk dekat dengan Dia. Aspek kepatutan, aspek sopan santun menjadi hilang. Kenapa? Karena yang diharapkan itu datang. Demikian juga dengan diri kita. Ibu bapak seringkali juga menghilangkan aspek sopan santun kepada Tuhan. Diperlihatkan dengan apa? Dengan kata-kata. Coba kita bayangkan, kalau seandainya Anda dipanggil, misalnya kita ambil contoh Pak Bambang, dipanggil oleh anaknya dengan sebutan Bang gitu, marah enggak? Anak kandungnya manggil seperti itu, marah. Nah coba, Anda memanggil Tuhan Yesus menyebut dengan apa? Yesus. Bukankah ini aspek sopanan juga hilang? Katanya kalau itu Allah itu nama misalnya, Anda manggilnya apa? Langsung nama. Nah, ibu bapak, saudari-saudara kasih dalam Tuhan. Maka kita bisa melihat aspek kepatutan, aspek seolah-olah ini adalah dari tradisi untuk melihatkan sopan santun kita kepada Allah, seolah-olah menjadi hilang. Kenapa? Karena yang penting adalah aspek dekat, aspek rekat, aspek intim. Dan kalau ada aspek intim di situ, kita bisa melihat ada sesuatu nilai. Kita mencoba untuk mendengarkan, kita coba untuk melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, untuk menumpahkan kerinduan kita. Di sini sebetulnya yang mau diungkapkan oleh Tuhan, supaya kita bisa melihat bahwa pada setiap hari di mana Tuhan kita rasakan dekat, mari kita lebih mengutamakan Tuhan, bukan yang lain. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat setiap kali kita mengadakan hari puasa dan pantang, tuntutannya sangat minimal sekali. Puasa kita hanya dibatasi, yang wajib hanya 2 kali, yang wajib. Tapi yang lain-lain adalah latihan. Kita geladi, kita mencoba untuk melihat. Kalau melanggar, ya kalau itu dalam tahap latihan, ya ora apa-apa. Nah, disitulah kita mencoba untuk melihat, ternyata Tuhan lebih mengandalkan belas kasih, bukan persembahan. Pada saat hari Minggu misalnya, kita itu tetangga kita meninggal, mana yang lebih didahulukan? Kita berdoa kepada Tuhan, oh ini hari Minggu saya wajib pergi ke gereja, ataukah membantu tetangga yang membutuhkan itu? Ini juga suatu bagi diri kita. Tuhan lebih menginginkan belas kasih dan bukan persembahan. Karena kadang-kala persembahan pun bisa lamis. Lamis itu dalam arti basa-basi saja. Dan Tuhan ingin ketulusan dalam hati orang itu, dalam dia menghadap hadirat Tuhan. Dengan seperti itu, maka kebaikan bisa kita rasakan dalam hidup ini. Selamat merenungkan.